derajat hubungan antara hemisfer cerebri dengan reticular activating system atau RAS yang ada pada bagian atas batang otak. Dalam pemeriksaan kesadaran, ada dua cara, yaitu secara kuantitatif dan secara kualitatif. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan pemeriksaan kesadaran secara kuantitatif, yaitu dengan Glasgow Coma Scale. Pada pemeriksaan GCS, ada 3 komponen yang penting yang harus kita periksa. Yang pertama adalah pemeriksaan eye, di mana respon membuka mata. Yang kedua, yaitu pemeriksaan verbal, yaitu respon dalam berbicara. Dan yang ketiga adalah respon motorik. Respon membuka mata atau eye memiliki penilaian yang tertinggi adalah 4, sedangkan yang terendah adalah 1. Sedangkan respon verbal memiliki penilaian yang tertinggi adalah 5 dan yang terendah adalah 1. Sedangkan respon motorik memiliki penilaian tertinggi adalah 6 dan yang terendah adalah 1. Sehingga pasien dengan kesadaran yang baik atau composed mentis memiliki GCS E4, V5, dan M6. Dalam pemeriksaan GCS, perlu dilakukan informed consent terlebih dahulu. Jika pasien tidak sadar, maka kita bisa melakukan informed consent kepada keluarga pasien. Selanjutnya, seperti biasa, sebelum melakukan pemeriksaan, kita harus melakukan cuci tangan 6 langkah prosedural terlebih dahulu. Baik, di sini saya sudah selesai melakukan cuci tangan 6 langkah prosedural. Selanjutnya, saya akan mulai melakukan pemeriksaan. Saya berada di sebelah kanan pasien. Pertama, kita lihat terkait dengan pemeriksaan eye atau respon pasien dalam membuka mata. Pada pemeriksaan eye dengan poin tertinggi yaitu E4, pasien langsung membuka mata sebelum saya memberikan rangsangan nyeri ataupun rangsangan verbal. Seperti ini. Pada E3, pasien akan membuka mata ketika saya panggil atau berikan rangsangan verbal. Pak. Pada E2, pasien akan membuka mata ketika saya berikan rangsangan nyeri. Rangsangan nyeri dapat diberikan pada daerah supraorbital, temporomandibular junction, sternum, ataupun pada bagian ujung dari kuku atau lunula. Di sini saya akan memberikan rangsangan nyeri pada bagian sternum pasien. Dan yang paling rendah, pasien tidak akan membuka mata ketika saya berikan rangsangan dari nyeri. Pada pemeriksaan poin verbal, poin yang tertinggi adalah V5, di mana pasien akan melakukan orientasi yang baik atau berbicara sesuai dengan apa yang saya tanyakan. Pak, Bapak namanya siapa? Pak Diki. Bapak ini di mana, Pak? Di rumah sakit. Ini jam berapa, Bapak tahu? Jam 11 siang. Pada V4, di sini, ketika saya panggil pasien dia akan membuka mata namun pasien mengalami disorientasi. Pak, Bapak ini di mana? Aduh, saya lapar. Bapak tahu ini di mana? Aduh, saya mau makan. Pada poin V3, pasien akan berkata 1 atau 2 kata saja pada saat saya berikan rangsangan nyeri. Aduh. Pak. Aduh. Pak, ini di mana, Pak? Aduh. Pada poin V2, pasien akan mengerang saja ketika saya berikan rangsangan dari nyeri. Pak, ini di mana? Pada poin verbal yang terkecil yaitu V1, pasien tidak mengeluarkan kata-kata. Pada poin motorik, di sini saya akan melihat bagaimana respon pasien dengan motorik atau gerakan. Pada poin tertinggi yaitu M6, pasien akan mengikuti perintah saya atau obey command. Pak, bisa angkat tangan kanan? Bisa genggam tangan saya, Pak? Pada poin M5,
pasien akan melokalisir pada nyeri yang saya berikan. Pada M4, pasien hanya akan menghindar dari nyeri yang saya berikan. Pada M3, pasien akan melakukan fleksi abnormal atau dekortikasi pada saat saya berikan rangsangan nyeri. Pada M2, pasien akan melakukan ekstensi abnormal pada saat saya berikan rangsangan nyeri atau deserebrasi. M yang terakhir, artinya yang paling rendah adalah M1, pasien sama sekali tidak memberikan respon atau unresponsive. Pada pemeriksaan GCS, sebenarnya dilakukan secara simultan. Kita melihat dari respon membuka mata, respon pasien berbicara, dan juga respon motorik dari pasien. Mari kita lihat contoh berikut ini. Pasien datang dengan penurunan kesadaran. Selanjutnya kita memutuskan untuk melakukan pemeriksaan GCS. Di sini, pertama saya akan memberikan rangsangan verbal kepada pasien. Pak, bisa mendengar suara saya? Pak. Baik, pasien tidak merespon dengan rangsangan verbal. Selanjutnya yaitu rangsangan nyeri. Saya akan memberikan rangsangan nyeri pada daerah sternum pasien. Baik, di sini pasien merespon dengan rangsangan nyeri. Berapakah GCS pasien? Ya, benar sekali. Di sini GCS pasien yaitu E2, P3, dan juga M5. Setelah melakukan pemeriksaan GCS, jangan lupa untuk mencatat hasil GCS dan menyertakan waktu pemeriksaan, karena sangat penting untuk mengetahui apakah pasien mengalami peningkatan dari kesadaran atau penurunan dari kesadaran pada saat kita melakukan observasi. Dan perlu diingat, untuk beberapa pasien yang mengalami keterbatasan fisik, seperti halnya pasien buta atau dalam pemeriksaan pasien mengalami afasia motorik, maka penulisan dari poin GCS tersebut dituliskan dengan X yang artinya tidak dapat dievaluasi. Misalnya, pada pasien buta dengan GCS EX V5 M6, atau pada pasien yang mengalami afasia motorik E4 VX M6. Baik, sekian pembelajaran mengenai pemeriksaan GCS. Semoga bermanfaat.